Nah ini sedikit ini sih, mungkin karena tadi udah seru-seru gitu ya, kasih sprinkle dikit. Kalau gitu, untuk Pak Dimas ini boleh beropini ya kali ini ya. Boleh. Um, kita ngomongin good governance. Pak Dimas bilang bahwa pemerintah sekarang gitu ya, itu sudah mulai menerapkan good governance. Iya. Pernah nggak sih Pak sebelum pemerintahan Jokowi ini good governance, atau ini yang pertama kali memang menurut Pak Dimas mau memulai gitu? Iya. Semuanya proses. Iya. Semuanya proses. Oke. Oh, aman Sekali ya lagi jawabannya kita ya. melihat sejarah perjalanan bangsa. Oke. Bagaimana pada saat itu, ya gampangannya kita mulai dari penjajahan Belanda ya. Bagaimana penjajahan Belanda, kemudian orang-orang mulai berjuang, lalu terciptalah pemerintahan sendiri Republik Indonesia. Pada saat itu juga bagaimana berusaha untuk menciptakan bagaimana pemerintahan yang baik, supaya apa? Masyarakat itu tidak menderita. Nah, dimulai dari Soekarno. Nah, kemudian setelah itu mulai ke Soeharto, dan selanjutnya itu proses untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Karena apa? Ideologi kita adalah Pancasila. Nah, Pancasila sebagai dasar, kemudian Pancasila sebagai pedoman, Pancasila juga sebagai pandangan hidup, tetapi di lain sisi Pancasila juga sebagai tujuan atau cita-cita. Wah, ini kan lengkap itu ya. Pancasila sebagai dasar atau ideologi, kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup, pedoman, lalu Pancasila sebagai cita-cita atau tujuan. Makanya ini suatu proses yang kemudian akan berjalan terus sampai Pancasila itu benar-benar dituju. Nah, kalau misalnya belum baik ya, kalau misalnya belum baik, ini masih bisa berproses gitu. Jadi saya tidak ngecap pemerintahan ini baik, pemerintahan ini tidak seperti itu, tetapi ini adalah sebuah proses bagaimana pemerintah berusaha untuk menciptakan mengurusi masyarakat yang sangat banyak. Ini kan juga susah gitu. Dan ini makanya macam-macam ya dinamika yang terjadi. Apalagi kritik-kritiknya serem. Serem ya. Tapi sebenarnya kita memang selalu dapat kritikan di hidup ini sih ya. Jadi memang itu memang rumus hidup kayaknya. Iya. Oke. Jadi memang ini lebih mempertegas lagi gitu ya, good governance. So good governance itu memang intinya adalah melihat pada Pancasila gitu ya. Iya. Jadi merumuskan pada Pancasila, sehingga memang pedomannya itu dari melakukan menjalankan pemerintahan begitu, dari pemerintahan A, B, C, D itu memang semuanya proses, karena acuannya good governance itu tetap pada Pancasila. Gitu, iya. Bener gak sih Pak? Saya jadi ini lintas provinsi, kota. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Iya, karena Indonesia dasarnya adalah Pancasila. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sudah menjadi kesepakatan bersama. Oke, jadi memang karena tujuannya itu gitu, acuannya juga sama, maka sebenarnya prosesnya, dinamikanya memang bermacam-macam, tapi ya itu proses gitu. Iya, proses. Oke. Terakhir. Okay. No name still. Oh, enggak ada yang dua terakhir Pak, maaf Pak. Scrollnya kurang ke bawah. Masih ada lagi. Oke. Nah ini isu yang sangat hangat gitu ya. It's related to COVID-19. Bagaimana seharusnya sikap pemerintah menanggapi status pandemi COVID-19 yang belum kunjung selesai, sedangkan sikap masyarakatnya sudah bersikap acuh dan tidak peduli dengan kesehatannya. Bagaimana new normal itu, apakah sudah baik atau justru memang malah membuat ekonomi makin turun? Oke, ini kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Pemerintah sudah membuat aturan, jelas aturan ini pasti sudah dipikirkan matang-matang dan ini bertujuan baik semuanya. Makanya kemudian yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sikap kita sebagai masing-masing individu. Kalau kita lihat, kembali lagi ke sejarah dia. Saya ngomongin sejarah apa PKN sih ini? Related, kan tadi saya nggak salah judul berarti. Iya, ya kan? Kita lihat sejarah bangsa, bagaimana pandemi, kalau bahasa Jawanya pagebluk ya. Pagebluk itu sudah ada, wabah itu sudah ada sejak zaman dulu. Dari dulu sebenarnya ya. Ya, contoh di zaman Hindia Belanda, penyakit pes masuk ke Indonesia, itu sudah dilakukan yang namanya pencegahan, karantina wilayah. Iya, karantina wilayah itu sudah dilakukan sejak zaman dulu. Lalu kepercayaan masyarakat itu juga sudah dilakukan misalnya. Nah, kita ke mitos ya, percaya atau tidak percaya. Masyarakat di daerah Tengger sana itu ada yang namanya tumpengan. Tumpengan itu kemudian nanti dipotong atasnya, kepras ya, dikepras itu sebagai istilahnya apa? Memutus
mata rantai dari penyakit itu. Okay. Nah, percaya atau tidak percaya, ini sama halnya dengan social distancing. Social distancing, benar ya? Benar, social distancing. Ini juga memutus, harapannya bisa memutus seperti itu, memutus mata rantai. Kemudian contoh-contoh yang lain yang terjadi di luar Indonesia juga seperti itu. Makanya kita kembali ke masing-masing diri kita saja. Pemerintah saya yakin sudah mengusahakan yang baik. Cara-cara yang dilakukan juga baik, melihat dari sudut pandang, berbagai sudut pandang. Tidak hanya melihat dari sudut pandang dokter, tidak hanya melihat dari sudut pandang masyarakat, ekonomi, tapi semuanya. Nek gampangannya dulu itu iplosek budankam ya itu loh. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Semuanya bidang itu dilihat oleh pemerintah, mana yang diambil yang terbaik. Nah, kembali ke kita masing-masing. Saya pribadi pun juga masih bagaimana setia untuk melaksanakan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Walaupun sekarang kita tidak pakai masker ya, tapi ada jarak. Tadi kita sudah cukup melakukan physical distancing, seperti itu. Okay. Jadi seperti itu Mas Ibu, kembali lagi ke pribadi kita menjaga diri. Jadi ya kesehatan memang penting nih ya. Tapi faktor lain juga perlu diperhatikan. Tapi memang sektornya banyak sekali sih. Jadi kalau memang ditanyakan oleh teman-teman terkait dengan ekonomi gitu, memang sebenarnya sangat beragam ya Pak ya. Sektornya tidak hanya mengenai tentang negara dan kebijakan yang diambil, tapi memang kebijakan yang diambil itu memang sesuai dengan negaranya. Kita tidak bisa berkata bahwa negara itu perfect banget karena ya memang backgroundnya berbeda-beda juga. Karena latar belakangnya berbeda, kemudian kepentingannya juga berbeda, kemampuan suatu negara juga berbeda. Saya rasa juga banyak negara yang tidak siap dengan situasi seperti ini. Oke, Pak, konkret nih, pertanyaannya yes or no ya. Oke, kita coba Q&A ke Pak Dimas gitu. Kalau misalnya dinyatakan nih new normal ini justru menurunkan gitu ya, menurunkan stabilitas ekonomi karena memang yang sudah nggak banyak. Yes or no? Ini ya kayak di mata Najwa ya kan? Ya, yes or bisa no? Jadi. Bisa jadi. Ini kayak bisa yang pertanyaan apa sih itu yang jawabannya di tengah-tengah ya? Jadi bisa gimana? Jadi. Bisa jadi. Ya. Kenapa Pak bisa jadi? Ya memang ya seperti yang tadi saya katakan, bagaimana kemudian negara itu kan banyak negara yang kemudian tidak siap dengan situasi seperti ini. Jelas faktor ekonomi akan sangat berdampak terhadap hal ini yang paling kerasa. Bahkan masyarakat ada yang masuk ke mata? Iya, terharu aja ya. Pedes maksudnya sebenarnya, aduh maaf ya. Ini sidik kesannya terharu gitu. Jangan menangis, kita masih melanjutkan. Iya nih. Oke, banyak yang terdapat kok saya jadi terdampak berkaitan dengan hal ekonomi. Banyak orang yang kemudian dirumahkan, di PHK, kemudian pengurangan gaji dan lain sebagainya. Tetapi ya kita sebagai warga negara yang baik ya masih bersyukur kita masih diberi rahmat ya. Masih bersyukur diberi rahmat. Ya kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas normal seperti itu. Karena memang tadi betul mungkin saya harap bagiannya Pak Dimas tadi bahwa memang ini semua masalah kesiapan ya Pak ya. So keputusan yang diambil itu memang berdasarkan yang kita paling siap terima dengan konsekuensinya gitu nggak sih? Setiap kali kita ambil pilihan memang yang paling bijak ambil yang siap konsekuensinya. Itu yang namanya tanggung jawab. Betul, mantap. Oke, the last question, really very last question. Apakah menurut Bapak sendiri secara pribadi, ini pertanyaan pribadi nih akhirnya ya, pemerintahan saat ini ini sebenarnya tadi udah kita bahas nih, sudah sesuaikah dengan tema podcast kita kali ini? Tadi saya tanyain ya. Ini sekalian kesimpulan saja. Kesimpulan. Ya. Ini berarti opini. Ya. Apakah pemerintah sekarang itu sudah menunjukkan good governance atau sudah menerapkan good governance? Saya bisa mengatakan bahwa pemerintahan saat ini sudah menunjukkan pemerintahan yang baik. Tetapi semuanya itu adalah proses, karena tujuannya itu kemudian bukan cuma satu, bukan cuma dua, tetapi banyak. Di sisi lain sudah mencapai, di lain sisi belum mencapai, itu suatu hal yang wajar. Nah, itu memang perlu kemudian bagaimana pemerintah mengusahakan untuk mencapai itu. Karena jelas tadi tujuannya adalah Pancasila. Itu. Komponen Pancasila ada 5, sehingga memang itu kayak komponen kita
menganut sesuatu nilai Iya. gitu ya memang. Dan itu yang kita hidupi sebagai bangsa Indonesia. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya itu yang menjadi kesepakatan bersama. Oke, jadi jawabannya adalah masih proses. Iya, tapi sudah Tapi sudah, menunjukkan oke. atau Tapi sudah menerapkan. menunjukkan teman-teman. Nah, Jadi kemudian kita kembali lagi ke masing-masing individu atau oknum. oke. Nah, yang sebagai kita bagian. lihat di banyak berita itu banyak oknum yang kemudian tidak melakukan wujud dari pemerintahan yang baik. Entah anggota DPR, entah menteri, kemudian entah dari lembaga-lembaga yang lain, itu ada oknum yang belum menunjukkan. Contohnya adalah korupsi, nepotisme, kemudian penggelapan, sama ya korupsi tadi ya, penggelapan dan Lumayan sebagainya. sih, gelap terang. Iya, itu. Sama Itu ya? contohnya paling gampang adalah korupsi. Oke. Itu yang paling disoroti. Nah, kemudian akhirnya wah, berarti ini sudah mau selesai nih. Aduh, sedih saya. Padahal masih banyak yang ingin dibicarakan. Akhirnya kemudian bisa saya simpulkan adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik itu harus dimulai dari masing-masing individu. Kepentingan pribadi ditinggalkan, kepentingan kelompok ditinggalkan, kemudian menjadi kepentingan nasional. Nah, kenapa belum baik ya atau masih proses? Kemudian yang perlu diperhatikan adalah manusia sekarang ini atau warga negara sekarang ini masih kurang dengan yang namanya modal sosial. Modal sosialnya Bagus masih tuh. kurang. Apa aja modal sosial itu, Ya. Pak? Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, betul? Nah, modal sosial itu paling gampang adalah bagaimana kita berhubungan baik dengan orang lain. Tolong menolong, kemudian toleransi, lalu di dalamnya ada saling menghormati, membantu, bersyukur. Nah, itu yang dinamakan sebagai modal sosial. Nah, modal sosial ini harus ditumbuhkan supaya apa? Nanti kita bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menjadi kepentingan nasional, demokrasi dapat terwujud. Itu yang diharapkan. Oke, keren-keren nih Pak. Ini mungkin bener banget nih, sebenarnya yang Pak Dimas kasih tahu tadi secara opininya itu juga ada di gambaran kita dulu ya. Ini kalau misalnya kita kaitin secara sejarah gitu, Ya. gimana saat kita berjuang untuk merdeka itu kan karena kita ada kepentingan nasional gitu ya. Iya nggak sih Pak? Ya, Dan bentar kita lagi kita punya- akan memperingati nih ya. Nah, pas banget nih. 70 berapa ya? Jangan 75 gitu lah, lah. Pak. Ya, Ngitung. 75 tahun Indonesia merdeka akan kita peringati. Ya ampun, dapet pertanyaan itu tiba-tiba. sejarah perjuangan bangsa. Gitu. Jadi memang value-nya tuh udah ada dari waktu kita berjuang itu ya. Iya. Jadi memang case-nya aja yang berbeda gitu ya. Kalau Oke. sekarang case-nya mungkin yang real pandemi, korupsi. Dulu Iya. sebenarnya kita juga punya kasus yaitu Iya. kita nggak merdeka teman-teman. Tapi ya value-nya tetap ada sebenarnya, cuman kepentingannya apa nih yang dibawa gitu ya Pak ya. Oke, betul. Betul itu, Miss. Oke, terima kasih Pak Dimas sudah berbincang-bincang, berdiskusi dan bahkan memberikan banyak sekali value buat kita ya. Kita bisa mungkin tunggu podcast selanjutnya dari Ya, Pak Dimas juga. Nanti kita akan podcast selanjutnya bisa dengan tema atau topik yang lain. Betul, dan juga bisa juga dengan narasumber yang berbeda nih. Iya, Jadi betul. supaya memang nggak bosan dengan saya, nggak bosan dengan Pak Dimas, Jangan bosan dengan saya. jangan bosan dengan kami ya, karena kami Iya. sebenarnya masih ngajar terus loh ya kan. Betul. Gitu, oke. So terima kasih sekali Pak Dimas ya. Saya juga berterima kasih Miss Ipo sudah memandu Gus, Sama-sama. kayak apa aja Kayak memandu tour gitu. guide ya, berasa kayak ya di kanan kiri Anda. Dan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini juga terima kasih. Dan kita sangat menunggu saran gitu ya, dan juga feedback dari teman-teman terkait dengan podcast ini. Apakah cukup membantu belajar, cukup seru atau enggak? Karena kita semakin lama ingin semakin berkembang ya Pak ya. Ini salah satu Sepertinya juga ini juga yang pertama ya, baru pertama, maka kita melaksanakan butuh podcast. banget untuk diberi masukan Iya. dan juga feedbacknya. Semoga membantu dan kita tunggu di podcast-podcast selanjutnya bersama dengan feedback teman-teman. See ya. Oke, selamat pagi. Terima kasih semuanya. Yeay.